Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami, Arba Pramudita Ramadhani dan saya sendiri, Asih Tri Astuti, ingin mempresentasikan hasil hibah pembelajaran yang sudah kami laksanakan dengan judul Aplikasi Activities dan Teknologi untuk meningkatkan motivasi, pemahaman, dan retensi mahasiswa pada kuliah daring imunologi. Hibah ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai muatan mata kuliah. Mata kuliah imunologi diberikan pada semester 3 pada mahasiswa farmasi UII dan memiliki 5 CPMK. CPMK 2 dan CPMK 3 ini ternyata harus didasari oleh pemahaman akan mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah farmakologi dan biologi molekuler, di mana pada kurikulum 2017 mata kuliah ini diberikan pada semester yang sama, sehingga ada gap pengetahuan dari mahasiswa karena mereka seharusnya sudah mendapatkan pemahaman tentang materi tersebut tetapi baru mendapatkan pada semester yang sama, sehingga kita perlu pengondisian kelas atau pre-class preparation. Permasalahan berikutnya adalah dari sisi mahasiswa, di mana karakteristik dari mahasiswa farmasi relatif memiliki semangat belajar atau membaca yang rendah, kemandiriannya kurang, dan terlalu mengandalkan dosen. Permasalahan dari sisi dosen, di mana kami selaku dosen membutuhkan variasi metode mengajar yang aktif, terutama dalam kelas online, dibutuhkan perbaikan RPS, dan juga kami perlu meningkatkan penguasaan IT di dalam proses belajar mengajar. Berikut adalah tujuan dari hibah, yaitu untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa, meningkatkan penguasaan CPMK dan CPL, dan juga untuk membuat pengelolaan kelas online imunologi yang berkelanjutan. Teknik pembelajaran yang kami adopsi di dalam hibah kami yaitu teknik atau konsep activities, yaitu suatu kerangka kerja untuk pembelajaran online yang aktif dan interaktif. Activities ini memiliki 5 tahapan, yaitu mulai dari access and motivation, online socialization, information exchange, knowledge construction, dan yang terakhir adalah development atau pengembangan. Nanti kita jelaskan di belakang. Berikut adalah beberapa modifikasi yang kami lakukan di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kami melakukan pre-class preparation, kemudian menyediakan suplemen video, melakukan aktivitas untuk meningkatkan retensi dan engagement mahasiswa, kemudian memfasilitasi pembuatan map, yaitu untuk konsep imunologi, dan memfasilitasi mahasiswa melakukan proyek kelompok yang mementingkan higher order thinking skills. Dan semua kegiatan ini kami strukturkan di dalam RPS. Berikut langkah-langkah di dalam pelaksanaan hibah. Yang pertama, kami melakukan persiapan dengan mentoring. Mentor kami adalah Ibu Andian Ari Anggreni dari UNY. Selanjutnya, kami melaksanakan proses pembelajaran mulai dari overview, kemudian melakukan optimasi kelas, dan seterusnya, yang semua prosesnya tersebut mengikuti proses atau tahapan dari activities. Yang pertama yaitu akses dan motivasi. Jadi kita melakukan pengenalan kelas, layang pandang, kontrak pembelajaran, dan pengenalan teknik atau aplikasi online yang kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah sosialisasi online, jadi optimasi classroom dan aplikasi online yang kita gunakan. Kemudian melakukan pertukaran informasi yang merupakan salah satu tahapan yang paling penting, di mana kita memberikan atau memfasilitasi informasi ya kepada mahasiswa. Kemudian kita memfasilitasi mahasiswa, membantu mereka untuk mengkonstruksi pengetahuan yang sudah diperoleh, dan yang terakhir adalah melakukan pengembangan dengan metode refleksi pembelajaran. Di dalam tahapan hibah, kami juga melakukan tahapan observasi dari luar. Pada tahapan akses dan motivasi, kami melakukan survei terhadap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah imunologi, di mana kami mensurvei 177 responden. Dan di sini hasil adalah lokasi tinggal mahasiswa, rata-rata mereka berada di Pulau Jawa ya. Kemudian mengetahui juga seberapa siap mahasiswa mengikuti kuliah daring. Ternyata mahasiswa relatif siap ya dalam mengikuti proses perkuliahan daring, dan juga dari sisi kuota atau internet seperti itu, mahasiswa juga menyatakan mereka cukup siap ya dengan kuota yang cukup dan cepat.
Berikut adalah salah satu contoh sosialisasi online pada perkuliahan, di mana penjelasan tentang RPS, kontrak pembelajaran, dan pengenalan platform dilakukan sebelum perkuliahan. Kami gunakan Padlet dan juga Jamboard di dalam sosialisasi online tersebut. Berikutnya adalah tahapan pertukaran informasi, di mana kita mengedepankan metode SCL. Mahasiswa dipandu untuk mencari informasi dari berbagai sumber yang kita sediakan melalui Google Classroom. Untuk pertukaran informasi, kita menggunakan platform Google Classroom dan Zoom. Teknik just-in-time teaching atau flip class diaplikasikan untuk memotivasi dan mengarahkan persiapan mahasiswa sesaat sebelum kelas. Tahapan berikutnya adalah konstruksi pengetahuan, di mana mahasiswa diminta untuk membuat peta konsep terkait dengan topik imunologi, kemudian membuat video edukasi tentang pencegahan COVID, dan juga membuat infografis tentang vaksin. Terdapat 26 video hasil karya mahasiswa yang dapat diakses di website jurusan. Video ini juga kami kompetisikan dan mahasiswa mendapatkan reward atau hadiah bagi video yang mendapatkan likes terbanyak. Berikut adalah contoh dari hasil karya peta konsep oleh mahasiswa dan juga infografis tentang vaksinasi. Tahapan yang terakhir yaitu pengembangan, di mana kami melakukan asesmen dengan memberikan kuesioner kepada mahasiswa. Terdapat beberapa masalah yang kita hadapi selama proses pembelajaran, seperti misalnya lemahnya koneksi internet, kemudian mahasiswa mengeluh terlalu banyak tugas, dan beberapa platform yang kita pilih ternyata tidak bisa diakses secara baik oleh mahasiswa karena kendala dari internet sendiri. Sehingga di sini kami melakukan upaya penyelesaian sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Berikut adalah hasil pengukuran indikator kinerja, yaitu pengukuran dari CPMK. Jadi secara umum, ternyata metode pembelajaran yang kita pilih dapat meningkatkan capaian CPMK, jadi melebihi dari target, meskipun memang ada beberapa yang kurang dari target. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.